Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Di antara kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita dikumpulkan di salah satu taman-taman surga di dunia, di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga sholawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kemudian ahlul bait beliau, kemudian para sahabat dan seluruh manusia yang berusaha mengikuti sunnah beliau dengan baik. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku seiman seakidah yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga bermanfaat, yaitu tentang fikih puasa. Fikih secara bahasa artinya paham. Bagaimana kita memahami puasa dengan benar. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, menciptakan panjenengan, menciptakan kita semuanya. Tujuan intinya adalah agar kita menyembah, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi, menyembah, beribadah hanya kepadaku. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki dua tujuan utama. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah agar menggugurkan kewajiban kita. Yang kedua adalah agar kita mendapatkan balasan kebaikan, mendapatkan pahala, ganjaran, sanjungan, pujian, rahmat, ridho, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ketika kita beribadah, ketika kita sholat, puasa, umroh, zakat, haji, tawaf, adzan, wudu, tayamum dan seterusnya, kita punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah agar gugur kewajiban. Yang kedua adalah agar kita mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan balasan kebaikan dari Allah itu bentuknya banyak. Bisa pujian dari Allah, sanjungan dari Allah, rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, wajah Allah, pahala dari Allah, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita beribadah, maka kita pastikan ibadah kita itu sah. Agar gugur kewajiban, maka kita pastikan ibadah kita itu sah. Jadi kapan gugur kewajiban? Ketika sah. Jadi ketika sholat kita sah, maka gugur kewajiban. Ketika puasa kita sah, maka gugur kewajiban. Ketika azan kita sah, maka sudah gugur kewajiban. Ketika umrah kita sah, haji kita sah, kemudian wudhu kita sah, berarti sudah gugur kewajiban. Karena tadi sudah kita sampaikan, tujuan pokok ketika kita beribadah yang pertama adalah agar gugur kewajiban. Agar gugur kewajiban, maka ibadah kita itu harus sah. Barang siapa yang ibadahnya tidak sah itu kan artinya batal. Maka konsekuensinya belum gugur kewajiban. Artinya dia masih punya beban tanggungan, beban kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ibadah kita itu sah, maka ini dibahas di ilmu fikih. Agar sholat kita sah, puasa kita sah, umrah kita sah, wudhu kita sah, haji kita sah, itu dibahas di ilmu fikih. Yang kedua adalah agar kita mendapatkan pahala, alias agar makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ibadah kita itu makbul, diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah, ini dibahas di ilmu akidah. Sering disampaikan, kapan amal kita itu makbul? Syaratnya dua. Yang pertama adalah ikhlas. Ini konsekuensi dari syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah ittiba Nabi, meniru, mencontoh, mencontek, menjiplak Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konsekuensi dari syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi saya ulang kembali, agar ibadah kita itu sah, maka ini nanti dibahas di ilmu fikih. Sedangkan agar amal kita itu makbul, diterima oleh Allah, ini dibahas di ilmu akidah. Baik, kita sudah sering melakukan ibadah puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, puasa qadha, atau puasa-puasa yang lain. Atau puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Syawal, puasa Senin, Kamis, Daud, atau yang lainnya. Akan tetapi kita belum bisa memastikan apakah puasa yang kita laksanakan ini apakah makbul. Ini kita tidak tahu karena perkara gaib. Tetapi untuk mengatakan puasa kita itu sah, ini kita bisa menilai. Kita bisa memastikan. Jadi kita boleh memastikan sholat kita sah, wudhu kita sah, azan kita sah, puasa kita sah, itu boleh kita pastikan. Karena sah atau tidak sah itu perkara yang tampak, perkara yang dohir, perkara yang kelihatan. Tetapi kalau kita memastikan puasa kita pasti diterima, ini tidak boleh, karena perkaranya perkara gaib. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita lakukan ini benar-benar sah dan benar-benar makbul, mendapatkan pahala di akhirat nanti. Sekarang kita akan bahas fikih dari puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsaku. Puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, artinya menahan.
Kita bisa mendapati kata al-imsak di Al-Quran. Contoh seperti di surat Al-Hajj ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biidznih." Dan Allah Subhanahu wa taala yumsiku, amsaka yumsiku imsak, menahan. Allah Subhanahu wa taala menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi. Kemudian juga di surat Fatir ayat 41 kita bisa mendapati kata al-imsak. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Innallaha yumsiku, Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi agar tidak jatuh, agar tidak lenyap. Ini puasa secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Kemudian secara istilah, di antara definisi yang bagus adalah definisi yang kita ambil dari Ustadz Dzulqarnain ya, yaitu habsun nafsi an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang tertentu di waktu tertentu. Jadi dari definisi ini ada 4 cakupan puasa. Yang pertama, puasa itu adalah habsun nafsi an jami'il muftirat, menahan diri dari sesuatu tertentu. Sesuatu tertentu itu apa? 2 hal. Jadi ketika kita sedang berpuasa, itu sebenarnya kita sedang menahan diri dari 2 hal. Yang pertama adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Saya ulangi, sebenarnya ketika kita puasa itu kita menahan diri dari 2 hal. Yang pertama menahan diri dari pembatal puasa, yang kedua menahan diri dari pembatal pahala puasa. Oleh karena itu, inti pokok puasa itu adalah sabar. Inti puasa itu adalah sabar. Karena dalam ritual puasa itu tidak ada ritual khusus, tidak ada ucapan-ucapan khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada gerakan-gerakan khusus. Contoh misalkan, si A puasa dari terbit fajar, dia nggak sahur dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari, dia diem, meneng, mingkem, gelenggem, anteng, ayem-ayem. Pertanyaan, apakah puasanya sah? Sah betul? Sah, karena dalam puasa itu tidak ada bacaan khusus, tidak ada ritual khusus, tidak ada gerakan-gerakan khusus. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada ruku, sujud, gitu, ada salam, membaca Al-Fatihah, membaca surat, membaca sholawat, membaca tasahud, dan seterusnya. Seperti wudhu ada gerakan-gerakan khusus, azan ada bacaan-bacaan khusus, sholat, kemudian apalagi umroh, haji, ada gerakan-gerakan khusus, ada bacaan-bacaan khusus. Tetapi kalau puasa itu tidak ada bacaan khusus, tidak ada gerakan-gerakan khusus. Tadi ada orang puasa meneng, diem, gelenggem, ayem, bahkan turu. Apakah puasanya sah? Sah. Makanya sering disampaikan, puasa itu adalah ibadah meninggalkan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah mengerjakan, wudhu ibadah mengerjakan, azan ibadah mengerjakan, zakat ibadah mengerjakan,
zikir, wirid, baca Quran, ayamum, azan, iqomat, sa'i, lempar jumroh, tawaf, itu ibadah melakukan. Tapi kalau puasa itu ibadah meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ya dua tadi, meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka inti puasa itu satu sebenarnya apa? Sabar. Sabar untuk menjauhi, meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa dan yang bisa membatalkan pahala puasa. Jam 4 sore, perut lapar, ngelih, haus, ngorong, ngelak, lemes. Di depan kita ada es teh, makanan halal, minuman halal. Apakah boleh kita makan? Enggak boleh, kita tahan, sabar. Jadi puasa itu adalah ibadah meninggalkan. Jelas ya? Baik. Yang pertama, kita menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Pembatal puasa ada dua. Yang pertama, pembatal puasa yang disepakati ulama batal. Yang kedua, ada pembatal-pembatal puasa yang ulama berbeda pendapat apakah batal atau tidak. Yang pertama, pembatal-pembatal puasa yang ulama sepakat batal. Ini ada di Al-Quran dan ada di hadis. Saya sampaikan di sini, hukum asal orang yang berpuasa itu boleh melakukan apa saja. Ulang, ini kaidah hukum asal orang yang berpuasa itu boleh melakukan apa saja. Boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini, boleh melakukan A, B, C, D, kecuali bila ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang, ketika kita sedang berpuasa, boleh melakukan apa saja. Kemarin ada yang bertanya ke saya lewat WA, Pak, boleh nggak orang yang sedang berpuasa sunat? Nah, kalau nggak ada dalil yang melarang berarti boleh. Karena tadi kaidahnya itu hukum asal orang yang berpuasa boleh melakukan segala sesuatu. Boleh masak, boleh renang, boleh nyelam, boleh mandi, boleh semua. Boleh mancing, boleh goes, boleh pakai celak, boleh semua. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ini kaidah. Sekarang kita lihat apa pembatal-pembatal puasa yang ulama sepakat. Nanti kita sebutkan dalilnya tentunya. Yang pertama adalah makan dengan sengaja. Cetro nih, jelas. Yang kedua, minum dengan sengaja. Mana dalil? Di surat Al-Baqarah ayat 187. Atau dalam hadis kata Nabi, man nasiya fa'akala aw syariba fa huwa shaim falyutimmu shaumahu. Barang siapa yang dia sedang berpuasa, kemudian dia lupa, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Artinya kalau ada orang yang berpuasa, kemudian dia sengaja makan dan minum, ya batal. Tapi kalau tidak sengaja alias dia lupa, maka puasanya tidak batal. Ini yang pertama dan kedua. Meskipun yang dimakan, yang diminum sedikit, satu tetes, nek sego satu upo, nek roti sak cuil, selama itu sengaja, maka batal. Sebaliknya kalau dia makan dan minum tapi tidak sengaja, meskipun sak gentong, mungkin kolak sak bagor, mungkin es teh sak kombor, maka tidak membatalkan puasa. Jelas sih? Jadi yang membatalkan itu adalah makan makanan atau minum minuman dengan sengaja. Si A sedang berpuasa Ramadan, kemudian dia beli es teh, apakah batal puasanya? Tidak. Beli kok. Beli ya tidak batal, beli es teh, bikin es teh gitu. Atau mungkin masakan, ya tidak batal loh, masak kok, nyimpen makanan, ya.
tidak batal. Pegang makanan, melihat makanan, demek panganan, ya ora batal. Yang batal itu adalah makan dan minum, itu pun ada catatan loh, sengaja. Kalau nggak sengaja ya tentu tidak batal. Yang ketiga adalah jima dengan sengaja. Ini juga harus ada tambahan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Mana dalil? Surat Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Berarti konsekuensi hukum kebalikannya adalah kalau di siang hari tidak boleh. Maka ketika ada pasutri melakukan jima dengan sengaja, maka puasanya otomatis batal. Dengan catatan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, lupa dua-duanya, maka tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja batal, bahkan dia berdosa dan dia terkena kewajiban untuk membayar denda atau kafarat. Dan dendanya berat. Yang pertama adalah memerdekakan budak, yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. Dan ini sifatnya urutan, bukan pilihan. Karena gini ya, nanti itu dalam agama kita itu nanti ada denda-denda kafarat yang sifatnya pilihan. Seperti misalkan kafarat untuk orang yang melanggar sumpah atau melanggar nazar, itu kan ada 3 juga tuh, tapi kan sifatnya pilihan. Kalau ini enggak, kalau ini sifatnya itu urutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak, yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. Artinya kalau dia siang Ramadan menggauli istrinya dengan sengaja, kemudian dia punya budak, maka dia wajib memerdekakan budaknya. Dia tidak boleh mengambil opsi yang ketiga, aku ingin memberi makan, nggak bisa. Karena ini sifatnya adalah urutan, bukan pilihan. Jelas ya? Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Ada catatan juga ini sengaja. Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, "Man dzara'ahu qai wa huwa shaim falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dia muntah dengan sengaja dalam kondisi berpuasa, maka hendaklah dia mengqaduknya. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ada seorang yang sedang berpuasa Ramadan, kemudian dia naik kendaraan, mabuk kendaraan. Ini puasanya tidak batal. Ada seorang ibu hamil, dia puasa Ramadan, kemudian dia muntah-muntah, tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau dia sengaja muntah, mungkin memasukkan tangannya ke dalam mulut, ini membatalkan puasa. Jadi mabuk kendaraan itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Berikutnya adalah wanita haid atau nifas. Ini juga membatalkan puasa dengan ijma' para ulama. Dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim, "Alaisa idza hadat lam tasum wala alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Kata Nabi, bukankah perempuan yang sedang haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Itulah kekurangan dari agamanya. Jadi perempuan yang sedang haid atau nifas maka puasanya batal meskipun tidak sengaja. Sengaja tidak sengaja, kalau haid atau nifas maka puasanya batal. Meskipun sebentar, meskipun sedikit, selama itu haid atau darah nifas maka puasanya batal. Contoh misalkan fulana dia puasa Ramadan, maghrib jam 6 persis, kurang 2 menit maghrib, lalu dia haid, maka puasanya batal dan nanti diqadha di hari lain. Berarti rugi dong Pak, eman-eman tidak rugi. Meskipun secara fikih puasanya batal, tapi dia tetap mendapatkan pahala dari Allah karena dia sudah berniat.
Sering kita sampaikan, batal ibadah itu ada dua. Yang pertama batal karena kemauan dirinya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Contoh, si A sholat duha, dapat 1 rakaat, HP-nya bunyi, kemudian dia membatalkannya untuk mengangkat telepon. Seperti ini dia batal sholatnya dan dia tidak mendapatkan pahala sholat duha. Jelas ya? Si A puasa sunnah hari Senin, jam 2 siang tetangganya kirim nasi akikoh, ono sate, ono rendang gitu, ada tengkleng, enak yo, akhirnya dibatalkan. Nah, maka puasanya batal dan tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena batalnya atas kemauan dirinya. Yang kedua, batal bukan karena kemauan dirinya, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ya batal, tapi dia tetap mendapatkan pahala. Contoh misalkan, si A sedang tadi seperti wanita tadi, si A fulana puasa Ramadan. Kemudian 2 menit sebelum maghrib atau 1/4 jam sebelum maghrib ternyata dia haid, maka puasanya batal. Tapi karena batalnya bukan karena kemauan dia, karena kehendak oleh Allah, maka tetap mendapatkan pahala. Dan si A misalkan sedang sholat duha, si A sedang puasa sunnah hari Senin. Kemudian jam 4 sore ibunya telepon, toleh ibu tolong dikancani mangan yo. Nah, misalnya ini kan perintah orang tua atau wajib toh. Akhirnya dia membatalkan puasanya. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua adalah pahala puasa. Kenapa? Karena dia membatalkan puasa bukan karena kemauan dia sebenarnya, tapi karena dalam rangka mentaati perintah dari orang tua. Jelas ya? Ada seorang laki-laki, dia masuk masjid, jam 4:30 pergi ke masjid untuk sholat subuh. Sampai masjid dia sholat sunnah qobliyah subuh. Dapat 1 rakaat, ternyata komat. Jelas ya, komat. Kalau dilanjutkan sampai selesai, nanti dia bisa masbuk, ketinggalan imam, maka dibatalkan. Maka sholatnya batal dan insya Allah dapat pahala sholat sunnah qobliyah subuh. Karena dia membatalkannya bukan murni kemauan dia, tapi karena ada sebab syar'i. Si A pengen umroh, sudah nabung, daftar umroh. Ketika tinggal berangkat, ternyata dia ditipu sama travel. Berarti kan umrohnya batal. Apakah mendapatkan pahala? Dapat. Karena dia itu tidak umroh bukan karena kemauan dia, tapi karena takdir Allah, yaitu ditipu. Jadi ada 2 jenis batal ibadah. Yang pertama karena kemauan dia, ini tidak ada pahalanya. Yang kedua karena takdir Allah, ini ada pahalanya. Meskipun secara fikih statusnya batal. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah murtad. Orang yang murtad ini jelas puasanya batal. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad ketika sedang berpuasa maka puasanya batal. Bahkan juga nanti batal pahalanya. Batal pahala dan batal status puasanya. Ini beberapa pembatal-pembatal puasa yang ulama sepakat batal. Minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, jima dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad, kemudian wanita haid atau nifas. Baik. Ada pembatal puasa yang disepakati ulama tetapi tidak ada dalilnya. Di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, tapi menggunakan dalil dengan menggunakan dalil kias. Ingat dalam masalah fikih itu kias bisa dimasukkan. Kalau dalam masalah akidah hanya ada 3 dalil, Al-Quran, hadis dan ijma' sahabat. Sedangkan dalam masalah fikih maka tambah 1 yaitu kias.
Sebagaimana kata para ulama nggih, kullu ma wasala ilal jawfi min ayyi tariqin wa huwa bima'nal akli wasyurbi fa huwa muftir. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang lewat pintu mana saja, selama itu bermakna makan dan minum, maka itu bisa membatalkan puasa. Saya ulangi, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat pintu mana saja, mungkin mata, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, punggung, pantat, dan seterusnya, yang bermakna, yang semakna dengan makan dan minum, maka membatalkan puasa. Sekarang kita lihat ciri-ciri makan dan ciri-ciri minum. Satu, ciri-ciri makan. Yang pertama adalah ada kelezatan. Yang kedua, bisa menghilangkan lapar atau haus. Yang ketiga, menambah energi. Yang keempat adalah menambah gizi. Yang kelima adalah masuk ke lambung. Ini ciri-ciri makan dan ciri-ciri minum. Si A sedang berpuasa Ramadan, kemudian dia suntik infus. Apakah membatalkan puasa? Si A sedang puasa Ramadan, jam 8 pagi dia suntik infus. Apakah membatalkan puasa? Sekarang kita lihat suntik infus. Apakah suntik infus itu semakna dengan makan dan minum? Apakah suntik infus itu bisa menghilangkan rasa lapar? Bisa betul? Bisa nggih? Bisa. Apakah menambah energi? Iya, gitu. Menambah gizi? Iya, maka ini bisa membatalkan puasa karena dia semakna dengan makan dan minum. Ada orang sakit seminggu, sepekan, dia nggak makan, dia nggak minum, tapi pakainya suntik infus, dia nggak lapar, dia nggak haus, itu bahkan tambah gemuk karena suntiknya itu suntik yang semakna dengan makan dan minum, maka bisa membatalkan puasa. Si fulan sedang puasa Ramadan, kemudian dia suntik corona. Mungkin jenengan alami toh tahun 2021 nggih. Sedang puasa Ramadan, suntik vaksin Covid misalnya. Apakah ini semakna dengan makan dan minum? Orang setelah selesai suntik vaksin corona, apakah nambah gizi? Tidak ya. Masuk lambung? Tidak. Suntik seperti itu masuk ke darah dia. Kemudian apakah masuk apalagi ada kelezatan? Tidak. Nambah energi? Tidak. Maka suntik vaksin corona seperti itu tidak membatalkan puasa karena tidak semakna dengan makan dan minum. Sama dengan suntik, mungkin suntik puyeng gitu, puasa puyeng suntik apalagi mungkin KB, mungkin ya suntik antibiotik, suntik insulin, mungkin ya. Pokoknya selama suntik itu tidak bermakna makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Lagi mencret, suntik. Lagi puyeng, suntik. Lagi ranti duit, suntik. Ini tidak membatalkan puasa karena tidak semakna dengan makan dan minum. Baik. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah membatalkan puasa ngupil? Enggak, karena ngupil itu tidak semakna dengan makan dan minum. Kecuali baru ngupil lalu ngupilnya diblok ya mungkin batal itu. Nangis tidak membatalkan puasa. Tadi sudah kita sampaikan di awal toh, hukum asal orang yang sedang puasa itu boleh melakukan apa saja kecuali bila ada dalil yang melarang. Maka ngupil, renang, sikat gigi, mandi, keramas, apalagi menyelam ya, pakai obat tetes mata, tetes nangis, apalagi kentut di air, apalagi ini nggak apa-apa, karena tidak semakna dengan makan dan minum. Ada orang sedang berpuasa, dia misalkan ngemplok krikil, apakah batal puasa? Batal karena dia masuk lambung. Masuk lambung. Ada ciri-ciri makan tadi. Ada orang puasa ngemplok duit, ngemplok setin, ngemplok kayu. Batal. Meskipun itu bukan makanan,
tapi semakna dengan makan dan minum. Ada orang puasa misalnya memasukkan pertalit ya ke lambungnya ya batal. Meskipun itu enggak apa ya, tidak bermakna minum toh. Maksud aku ngombe pertalit ya ngombe ya banyu gitu. Sama ada orang puasa dia nelen Panadol, nelen apalagi Paramek, pil kapsul ya batal nggih. Meskipun yang ditelan bukan makanan, bukan jenis makanan toh, tapi karena masuk lambung ini semakna dengan makan dan minum. Bagaimana dengan merokok? Dalam bahasa Arab, merokok itu kan surbud dukhon. Surbud dukhon. Apakah merokok membatalkan puasa? Ini membatalkan puasa karena ternyata merokok niku nambah, ada nggak kelezatan? Ada nggak ada kelezatan? Menghilangkan lapar? Nggak tahu ya. Menambah energi? Nggak tahu ya. Tapi merokok itu membatalkan puasa nggih, karena dia ada kelezatan. Kemudian tadi dalam bahasa Arab itu dia surbud dukhon. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama nggih. Pembatal-pembatal puasa yang ulama sepakat batal. Yang kedua, ada pembatal-pembatal puasa yang ulama berbeda pendapat. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ini juga banyak sebenarnya, seperti bekam. Bekam atau mungkin endoskopi, pingsan. Ada orang, misalnya ada orang puasa. Misalnya nggih, fajar subuh jam 4:15. Jam 4 dia sahur. Dia niat puasa. Selesai sahur pingsan. Tangi-tangi maghrib misalnya. Ini juga ulama beda pendapat. Atau gini misalnya, siap puasa Ramadan, sahur jam 4 sahur. Subuh turu, tangi-tangi maghrib misalnya. Atau mungkin dibius. Jadi bersahur, subuh dibius. Terus dia sadar maghrib. Yang seperti ini tuh ulama berbeda pendapat. Apakah membatalkan puasa atau tidak ya. Nanti donor darah, cuci darah, endoskopi tadi dan yang lain nggih, pingsan full ya. Pingsan full. Subuh nanti maghrib pingsan terus, turu terus misalnya. Ini khilaf. Yang kita bahas mungkin satu aja di sini, yaitu onani. Onani itu apakah membatalkan puasa atau tidak nggih? Ini juga ulama berbeda pendapat karena memang nggak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih dari ayat atau dari hadis Nabi tentang batalnya onani. Maka di sini akhirnya ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama dari 4 madhab. Onani itu membatalkan puasa. Madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ini membatalkan puasa. Nggih. Mereka berdalil dengan kias dengan jima. Kias dengan jima. Menurut mereka, jima itu kan intinya adalah tersalurkannya syahwat, terlampiaskannya nafsu birahi. Itu kata mereka. Itu inti jima. Maka ketika ada orang yang sedang berpuasa, kemudian dia nonton film porno, kemudian keluar air mani, maka tersalurkan syahwatnya, maka puasanya batal. Ada seorang yang sedang berpuasa, kemudian dia mencumbui istrinya, ingat gak, hanya mencumbui, kemudian keluar air mani, maka puasanya batal. Ada orang yang sedang berpuasa, kemudian dia masturbasi, termasuk onani, kemudian ejakulasi, maka puasanya batal. Kenapa? Syahwatnya tersalurkan. Ini berdasarkan hadis qudsi, kata Allah, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang-orang yang sedang berpuasa, mereka itu meninggalkan makanan, minuman, syahwat birahinya karena mengharap pahala dariku. 3 berarti nggih, makanan, minuman, syahwat.
Maka ketika ada orang sedang berpuasa, kemudian dia onani, berarti kan syahwatnya tersalurkan toh, maka itu puasanya batal. Dan ini pendapat 4 madhab. Yang kedua pendapat madhab zuhiri. Nanti dikuatkan juga seperti pendapatnya Imam Asy-Syaukani, ulama dari Yaman. Ini tidak membatalkan puasa. Karena menurut mereka jima itu intinya bukan tersalurkannya syahwat. Menurut mereka jima itu adalah intinya adalah ketemunya 2 tempat khitan. Sebagaimana sabda Nabi, idzal taqal khitanani faqad wajabal huslu. Ketika 2 tempat khitan ketemu, ketika 2 tempat sunat ketemu, maka wajib mandi. Ya, makanya gini Nyun Sewu. Kapan seseorang itu dikatakan junub, jinabat? Seseorang itu dihukumi berstatus junub itu kalau melakukan salah satu dari 2 hal. Ulang. Seseorang itu dikatakan junub itu kalau melakukan salah satu dari 2 hal. Yang pertama adalah jima. Dan jima itu ada 2 nggih. Yang pertama keluar mani, yang kedua tidak keluar mani. Selama dia jima, meskipun tidak keluar air mani, maka status dia junub. Maka nanti dia wajib mandi junub. Jelas ya? Nah, kapan orang itu dikatakan jima? Tadi kata Nabi, yaitu orang itu dikatakan standar jima itu adalah ketika tempat sunat laki-laki bertemu dengan tempat sunatnya wanita. Meskipun dia tidak keluar mani, selama tempat sunatnya laki-laki itu masuk ke tempat sunatnya wanita, maka itu namanya jima. Jelas ya? Yang kedua, seseorang itu dikatakan junub, yang kedua adalah ketika keluar mani. Ini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah sengaja masturbasi, onani, lihat film porno, mencumbui istri. Ini sengaja toh, keluar mani, maka dia junub. Yang kedua, tidak sengaja. Mana contoh? Mimpi basah. Si A tidur mimpi basah, keluar mani, maka dia statusnya junub. Jelas sih? Jadi ada 2 kondisi seseorang itu dikatakan junub. Yang pertama jima, tadi ada 2 macam, keluar mani atau tidak. Yang kedua adalah karena keluar mani. Ini ada 2 kondisi, sengaja atau tidak sengaja. Maka sering saya sampaikan, junub itu pasti berhadas besar. Tapi ini berhadas besar belum tentu junub. Junub pasti berhadas besar, nek berhadas besar belum tentu junub. Meskipun sama-sama berhadas besar. Seperti wanita haid itu bukan junub, tapi dia berhadas besar. Wanita nifas itu bukan junub, tapi berhadas besar. Jadi berhadas besar itu belum tentu junub, tapi kalau junub pasti berhadas besar. Makanya tata cara mandi wanita haid atau wanita selesai nifas itu ada sedikit perbedaan dengan tata cara mandi wanita junub. Tak ulangi, ada sedikit perbedaan antara tata cara mandinya wanita yang sedang junub dengan tata cara mandinya wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi menurut madhab zuhiri, onani itu tidak membatalkan puasa. Karena tadi inti jima itu bukan keluar mani mas, tapi jima itu tadi ketika 2 tempat khitan ketemu. Tempat khitan laki-laki bertemu dengan tempat khitan wanita. Maka jenengan bebas memilih pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Baik. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan nih Pak, kenapa sih Pak wanita haid itu kok tidak boleh puasa? Padahal wanita haid itu kan berhadas besar
Kenapa kok wanita haid itu tidak boleh puasa? Padahal kalau seandainya ada perempuan sedang haid, atau gini, perempuan selesai haid, kemudian dia belum mandi, apakah dia boleh puasa? Contoh bin gampang, fulana haid, dia nggak puasa toh, haid nggak puasa nggih. Kemudian jam 3 pagi menjelang subuh, dia berhenti haid. Misalnya subuh jam 4:15, jam 4:15 subuh, jam 3 sebelum subuh dia berhenti haid. Boleh nggak dia langsung puasa meskipun dia belum mandi junub? Misalkan dia punya rencana mandi junubnya, mandi besar ya, mandi besar. Mandi besarnya jam 5 misalkan, karena mungkin atis gitu, dingin. Akhirnya dia punya rencana untuk sholat subuh jam 5. Maka nanti mandinya jam 5 kurang 1/4 misalkan. Boleh nggak dia niat puasa hari itu meskipun dia belum mandi besar? Boleh nggak? Boleh badan? Boleh, ya, boleh, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat wanita yang sedang haid, dia kan berhadas besar toh, gitu. Kemudian jam 3 pagi selesai haid, mandinya nanti sekitar jam 5. Padahal subuh kan jam 4:15. Berarti kan dia itu niat puasa Ramadan dalam kondisi belum mandi toh. Gimana? Mikir nih, belum mandi toh. Berarti kan selama dia belum mandi, berarti kan dia masih berstatus hadas besar. Nah sekarang pertanyaan, kenapa wanita seperti ini boleh puasa? Padahal dia belum mandi loh. Berarti kan dia masih berstatus hadas besar. Kenapa dia boleh langsung puasa? Padahal dia belum mandi. Maka jawabannya adalah ini namanya ta'abudi. Ta'abudi itu ya samina wa ta'na sama dalil. Kita nggak tahu kenapa alasannya. Ini namanya ta'abudi. Dan seperti ini banyak. Banyak dalam agama kita itu syariat-syariat yang sifatnya ta'abudi. Kita tidak tahu alasannya kenapa. Ya seperti misalkan haramnya babi. Haramnya babi itu kenapa sih? Itu sifatnya ta'abudi. Jadi gini contoh. Si A, dia peternak babi. Ada salah gini, jenengan mas, yang berkaos, yang berbaju putih mas, jenengan. Kenapa babi haram? Kenapa babi najis? Kenapa mas? Tinggal di tempat yang kotor. Babi haram, babi najis karena makanannya kotor, kandangnya kotor, tempatnya kotor. Sekarang mas, ada kasus nih. Ada seorang petani, mungkin dia peternak babi ya. Dia ambil babi 5, misalkan untuk percobaan, untuk eksperimen mas. Misalnya gini ya, ada babi melahirkan babi. Anak babi lahir dari rahim induknya itu langsung diwadahi nampan. 5 babi ini, A, B, C, D, E. Diwadahi nampannya bersih. Lalu dipindah ke kandang yang bersih, marmer, keramik mas. Di sejak lahir langsung dipindah di kandang yang bersih banget. Bahkan wangi nek perlu. Nah, makanannya semuanya dijamin halal. Misalnya nggih, kol, bayam, sayuran, kacang, pokoknya halal 100%. Buah-buahan, mungkin jeruk, mungkin yo anggur, mungkin yo apel, duren, semongko itu. Minumannya halal. Ya mungkin es teh, es dawet, es cendol itu. Pokoknya makanannya halal, minumannya halal. Kandangnya bersih, resik.
setiap hari dimandikan. Kemudian setiap hari dikeramasi misalkan. Sampai umur 1 tahun. Setelah besar dewasa, pertanyaan saya Mas, apakah babi ini suci dan halal? Lahir nganti meh disembelih 100% makanannya halal, minumannya halal. Setiap hari dimandikan, kandangnya bersih. Setelah dicek 1000 profesor ahli, dokter ahli medis, babi ini dikonsumsi aman seaman-amannya misalkan. Bebas dari cacing pita, bebas dari cacing hati, pokoknya aman lah. Pertanyaan saya, babi 5 ini suci apa najis? Halal apa haram? Jenengan Mas. Tetap haram, kenapa? Lu makanannya halal lu, minumannya halal lu, kandangnya suci lu. Nah, karena babi itu haram bukan karena kandangnya kotor, bukan karena ada cacing pitanya, karena bukan membahayakan, bukan karena dalil. Nah, kalau sudah ada dalil, maka fakta, kenyataan, realita, akal, nurani, perasaan, logika nggak dipakai. Kalah sama dalil, Mas. Kalah sama ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan 1000 dokter dokter ahli rakanggu. Ucapan siapapun, kalau sudah ada ucapan Allah, firman Allah, kalamullah, kalamnya Nabi, nggak kanggu semua. Jelas ya? Jadi babi itu haram dan najis itu bukan karena kandangnya kotor, bukan karena ada cacing pita yang enggak. Dalil. Ini namanya ta'abudi. Kenapa? Enggak tahu. Sudah, yakini saja babi itu najis dan haram. Sebaliknya ada petani, ada peternak sapi. Sapinya ini lahir nganti tua, orang permangane sembarangan. Kadang suket, kadang debong, kadang plastik, kadang pembalot, kadang sampah, pokoknya makanannya sembarangan. Sapi ya. Kemudian dari lahir nganti usia 3 tahun, sapi ini orang pernah adus belas, nggak pernah mandi belas, kandangnya ya kotor. Pertanyaan, sapi ini suci apa najis? Suci. Halal apa haram? Halal. Kenapa? Karena halalnya sapi bukan karena makanannya tadi. Semata-mata bukan itu. Dalil. Jelas ya? Baik. Tadi ada yang lupa nggih? Hukum mencicipi masakan. Nah, ini hukumnya boleh ya. Mencicipi makanan itu ada 3 kondisi. Yang pertama, karena butuh. Ada kepentingan, ada keperluan, ada hajat, ini boleh. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, la ba'sa ayyadhuqa al-khilla awis syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa itu dia mencicipi cuka. Kayak kalau sekarang ya makanan lah, enggak apa-apa, boleh selama tidak ditelan. Tidak apa-apa. Misalnya gini, panjenengan sedang puasa Ramadan jam 9 pagi. Mau beli jeruk. Bu, tembus jeruk bu, kalih kilo. Manis mboten? Manis. Jenengan puasa niki, boleh gak ngicipi? Boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Dibutuhkan. Lah jenengan yang mau beli boleh. Lah anak jenengan yang tidak beli enggak boleh lu. Yang boleh ngincip itu yang mau beli tok. Anake, bojone, mantune enggak boleh. Itu. Ibu-ibu sedang puasa Ramadan, habis asar masak oblo-oblo, masak sayur. Boleh ngincipi? Boleh. Kenapa? Dibutuhkan. Tapi yang tidak masak enggak boleh. Bapake disuruh ngincipi, anake suruh ngincipi, mantune suruh ngincipi, Pak RT suruh ngincipi enggak boleh. Yang boleh ngicipi itu yang punya kepentingan. Dan
Termasuk nanti ketika kita sholat, ketika kita puasa, mau sholat duhur, wudhu, boleh nggak berkumur-kumur? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Dibutuhkan. Tapi kalau jam 2 siang gitu, haus, lapar, ngelak, ngorong, nggak ada apa-apa, kita ambil air lalu kita pakai kumur-kumur, kita lepas, kumur-kumur, kita lepas. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan. Nanti malah ganti es dawet, kumur-kumur, lepas, enggak boleh tetap. Ya sih. Jadi yang pertama karena butuh, ini boleh. Yang kedua, dia mencicipi masakan karena iseng. Ono panganan wakai sore-sore toh. Rano wong sepui diincipi. Ya ini enggak boleh tetap. Ngicipi toh enggak boleh. Meskipun nanti dilepeh loh, enggak boleh. Yang ketiga, dia ngicipi masakan karena untuk seneng-seneng drop, main-main, iseng-iseng, senang-senang, tidak boleh. Jelas ya? Ini yang pertama, pembatal-pembatal puasa. Ya, yang kedua, pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa ini ada dua ya. Yang pertama adalah pembatal seluruh pahala puasa. Bahkan membatalkan seluruh amal nih. Pembatal pahala puasa ada dua. Yang pertama adalah pembatal seluruh pahala puasa sampai 0%, habis, lenyap, hilang. Yang kedua adalah pembatal sebagian pahala, atau mungkin dia mengurangi pahala puasa. Yang pertama, ada perkara-perkara yang bisa membatalkan seluruh pahala puasa. Ini ada tiga nih, yang ada tiga maksiat, tiga amal. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah kufur, yang ketiga adalah nifak. Ini bisa membatalkan seluruh pahala puasa. Berdasarkan surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kamu berbuat syirik, maka amal kamu akan hilang, lenyap, hancur, musnah. Syirik, kufur, nifak. Maka kita hendaknya waspada, hati-hati dengan tiga maksiat ini. Aneh nih kalau ada orang puasa malah pakai jimat. Jimat kan kesirikan. Jimat niku kemasannya syirik kecil ya. Tapi bisa mengantarkan ke syirik besar. Ini berbahaya. Ada orang yang sedang berpuasa malah dia mengkeramatkan kuburan misalkan. Puasa tapi tatoyur, puasa tapi masih pakai sesajen, puasa tapi berbuat kesyirikan. Ini dikhawatirkan. Ya dikhawatirkan puasanya, pahala puasanya batal. Atau misalkan lagi ada orang yang dia puasa tapi malah ora sholat. Poso Ramadan tapi dia tidak sholat. Ini juga dikhawatirkan puasanya, pahala puasanya batal atau tidak sah barangkali malah ya. Yang kedua, pembatal pahala sebagian ya, membatalkan sebagian pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi nggih, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis Al-Bukhari. Barang siapa yang dia berpuasa kemudian dia tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan maksiat, puasa tapi mungkin namimah, ghibah, mungkin sumpah palsu, melaknat, mencaci, komentar-komentar buruk, menuduh orang tanpa alat, tanpa bukti, bohong, nyinyir, menghina orang, mencaci maki, merendahkan orang, jangan memberi gelar-gelar buruk. Ini namanya qauluzur, ucapan maksiat. Yang kedua adalah amaluzur, amal maksiat, perbuatan maksiat. Ya misalkan puasa tapi malsu nota, misalkan. Puasa tapi malsu data, malsu kwitansi misalnya. Puasa tapi tidak menutup aurat. Puasa tapi banyaklah maksiat-maksiat yang lain. Nah, ini bisa mengurangi pahala puasa.
Puasa tapi korupsi misalkan, dan seterusnya. Baik, termasuk ini termasuk ada orang yang sedang berpuasa tapi sahurnya, buka puasanya dengan makanan haram. Memang zatnya halal, ya gorengan, ya kurma, es teh, es kombur gitu, nasi, rendang, zatnya halal, tapi dibeli dari harta riba, dibeli dari harta haram. Ini juga dikhawatirkan pahala puasanya berkurang. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada dengan harta haram. Baik. Ada perkara-perkara yang menjadi perampok pahala puasa kita, panggil. Di antaranya adalah HP. HP itu bisa merampok, mencuri pahala puasa kita. HP, terutama nih HP ini HP bagus, nggih, ana wifi ini ada paket datanya, nggih. Termasuk mungkin TV, mungkin termasuk mungkin pasar, mall, itu bisa merampok pahala puasa kita. Maka kalau kita nggak punya kepentingan dengan pasar, mall selama puasa ya mengurangi. Namanya pasar ya seperti itu. Banyak maksiat-maksiatnya. Apalagi sengaja berbuat maksiat, merconan. Ya Mas ya, yang mudah-mudahan Mas ya. Poso malah merconan, trek-trekan, balapan liar, apalagi. Jangan, ini ganggu orang ini. Apalagi. Ya intinya kita harus menyayangi pahala puasa kita. Tadi kan sudah tak sampaikan di awal toh, kita itu ketika beribadah itu punya dua tujuan sebenarnya. Yang pertama tadi menggugurkan kewajiban, maka harus sah. Yang kedua adalah mendapatkan pahala, maka harus makbul. Harus makbul, sah dan makbul. Makbul dan sah. Nah, agar kita bisa panen pahala di akhirat, kita harus menjaga pahala puasa kita. Ini yang pertama, unsur puasa, yaitu menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan pahala puasa. Yang kedua, unsur puasa kedua adalah litaifatin mahsusatin. Puasa itu untuk orang-orang tertentu. Ada 3 macam manusia berkaitan dengan ibadah puasa. Ada 3 jenis manusia berkaitan dengan ibadah puasa. Yang pertama adalah ada orang yang dia tidak boleh puasa. Ada orang yang dia tidak boleh puasa. Kalau dia sengaja puasa malah dosa. Siapa? Sinten? Wanita haid dan nifas. Ini tidak boleh puasa. Kalau dia sengaja puasa malah berdosa. Kenapa? Dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering tak sampaikan, wanita ketika haid itu tidak usah terlalu sedih. Kenapa? Sebenarnya perempuan yang sedang haid kemudian dia tidak berpuasa, sebenarnya dia juga sedang beribadah. Tapi ibadahnya bentuknya lain. Apa? Ibadahnya bentuknya ibadah meninggalkan. Contoh misalnya gini. Fulana tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan dia suci. Maka dia berpuasa toh. Dia sedang beribadah. Bentuknya apa? Menjalankan puasa. Jelas sih? Melaksanakan kewajiban. Tanggal 11 sampai 16 Ramadan dia haid. Maka dia juga sebenarnya sedang beribadah. Apa bentuknya? Meninggalkan yang haram. Paham betul? Tak ulang ya. Wanita yang sedang suci, dia sedang beribadah. Bentuknya melakukan kewajiban puasa Ramadan. Wanita yang sedang haid, dia juga sedang beribadah, tapi bentuknya beda. Apa? Meninggalkan yang haram. Apa? Tidak puasa. Kan dilarang Nabi. Justru kalau dia haid lalu dia puasa malah dosa.
Maka perempuan yang sedang haid, dia juga sejatinya sedang beribadah. Cuman bentuknya lain. Apa? Meninggalkan yang haram. Ingat, ibadah itu ada 4 cakupan. Yang pertama, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Wanita suci sedang ibadah, bentuknya melaksanakan yang wajib. Wanita haid sedang beribadah, bentuknya tidak puasa, meninggalkan yang haram. Misalnya gini, Mas siapa namanya Mas? Dengar Mas, yang putih. Mas Farid. Mas Farid ini punya teman orang Kristen. Misalkan ya Mas, suatu hari jenengan dulan neng omahe Mas. Lalu sampai situ jenengan dikasih sarapan. Menunya banyak, ono gorengan, ono ini macam-macam. Di antaranya adalah sate babi. Misalnya ya Mas. Lho jenengan sarapan, dimakan nasi, dimakan gorengan, dimakan tahu, tempe dimakan, bandeng dimakan, kecuali sate babi. Loh ditanya, loh kok nggak dimakan sate babinya? Jenengan mengatakan, saya tidak makan sate babi. Kenapa? Dilarang oleh Allah. Jenengan sedang beribadah. Apa bentuknya? Meninggalkan yang haram. Nah, berpahala. Dan Mas, sedang beribadah jenengan, bentuknya meninggalkan yang haram. Jenengan kan bisa makan toh Mas, gratis loh. Enak ya, mungkin enak juga toh. Tapi jenengan nggak mau. Jenengan sebenarnya sedang beribadah. Bentuknya meninggalkan yang haram. Dan sebelah Mas Intan jenengan Mas. Mas Didik. Oh Mas Sidik. Mas Sidik misalkan di sebuah perusahaan jadi bos, jadi atasan. Misalnya Mas Sidik. Nah, suatu hari ada bawahnya Mas Sidik ini yang nyogok. Yang ngasih suap Mas. Tapi jenengan tolak. Jenengan sebenarnya sedang beribadah. Bentuknya meninggalkan yang haram. Berpahala juga itu. Nah, jadi ibadah itu tidak hanya melakukan. Zina meninggalkan toh. Sholat disuruh melakukan, puasa disuruh melakukan, haji suruh melakukan, gitu. Tapi kalau zina suruh meninggalkan. Cuma jenengan nanti kumpul sama teman-teman kumpul. Teman-teman lagi udah mabuk, jenengan dikasih congyang, jenengan nggak mau, meninggalkan. Sedang ibadah sebenarnya jenengan, meninggalkan congyang. Itu Mas, jelas sih. Jadi yang pertama ada orang yang dia tidak boleh puasa. Siapa? Wanita haid dan nifas. Yang kedua, ada orang yang dia tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Siapa? Contohnya anak kecil seperti ini. Anak kecil ada 2. Yang pertama anak kecil yang dia belum tamyiz seperti ini. Kalau dia belum tamyiz, kemudian dia puasa, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum bisa menghadirkan niat. Innamal a'malu bin niat. Amal harus dengan niat. Anak kecil seperti ini dia nggak punya niat Mas. Coba ngaji. Apakah dia punya niat? Nggak mau gelontak-geluntung loh. Nggak punya dia. Nggak tahu, nggak mudeng. Nah ini nggak ada pahala seperti ini. Kalau dia sholat nggak ada pahala. Karena dia belum tamyiz. Makanya ada namanya syarat wajib ibadah balik. Syarat sah ibadah tamyiz. Nah seperti ada ini mungkin. Ini masih anak-anak ini. Dia belum balik dia. Tapi dia sudah tamyiz. Kalau nanti dia puasa, insya Allah sudah sah puasanya. Tapi sah berarti mendapatkan pahala. Tapi mendapatkan pahala puasa sunnah. Meskipun yang dikerjakan adalah puasa Ramadan. Kalau di kelas berapa Dek? 5 ya, kelas 5. Usia 11 sudah tamyiz. Kalau dia sholat maka sudah sah. Sah berarti konsekuensinya mendapatkan pahala. Tapi karena dia belum balik,
maka dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Meskipun yang dikerjakan adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena dia belum balik. Tadi ada syarat sah ibadah yaitu tamyiz, ada syarat wajib ibadah yaitu balik. Nah, anak kecil yang dia belum tamyiz, kalau sholat, kalau puasa Ramadan nggak sah. Tapi kalau dia sudah tamyiz seperti ada ini, maka sudah sah. Tapi dia belum wajib, kan belum balik toh, tapi sah, dapat pahala. Dan Pak, bagaimana Pak kalau anakku poso beduk? Itu sebenarnya ora poso ya, itu jenenge latihan poso. Itu jenenge ora poso, itu latihan poso. Yo enggak ada pahala. Yo apa yo? Latihan ya. Yang ketiga sekarang, ada orang yang dia wajib puasa. Cirinya 4. Apa? 4M. Gampang nih 4M. Kalau jenengan punya 4M ini, jenengan wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah mukallaf. Yang ketiga adalah mampu. Yang keempat adalah mukim. 4M. Yang pertama muslim. Orang yang muslim maka dia wajib puasa. Okay. Orang kafir itu hukum asal juga wajib puasa. Cuman karena dia kafir, kalau dia puasa maka puasanya tidak sah. Okay. Ada satu kaidah nih penting. Kaidahnya di surat At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Ini kaidah nih, At-Taubah 54. Ketika ada orang kafir berarti ya non muslim, selain muslim. Mereknya banyak, merek. Bisa Hindu, Katolik, Kristen, apalagi Protestan, Buddha, Konghucu, Sinto, Kejawen, Kaharingan. Pokoknya mereknya banyak. Yang jelas mereka bukan orang Islam. Ketika ada orang kafir yang mereka itu beramal kebajikan, maka tidak ada pahalanya sama sekali. 0. Di akhirat itu 0. Ini kaidahnya. 0. Tidak ada pahala, tidak ada balasan di akhirat. Tapi Allah Maha Adil. Orang kafir yang berbuat kebajikan dibalas oleh Allah, tapi balasannya di dunia. Dia kafir, tapi rajin sedekah mas, maka mungkin rezeki ini gampang, dagangannya laris, keluarganya nyaman, tidak kena penyakit. Allah balas, Allah Maha Adil, tapi balasan dia hanya di dunia. Ada orang kafir, mungkin dia murah senyum, baik hati, mungkin dia suka membantu orang, meringankan orang lain, suka membantu ini, membantu itu. Delalah lho Pak Qadarullah nggih. Keluargane yo sehat-sehat, dagangannya laris, karirnya naik, rezekinya lancar, bahagia, gembira. Itu mungkin balasan dari Allah karena kebaikan dia. Tapi ingat, balasan dia hanya di dunia. Di akhirat 0. Tempatnya pasti akan masuk neraka selama-lamanya. Makanya tak ulang nggih. Orang kafir beramal kebajikan sebesar apapun, semahal apapun, sehebat apapun 0. Sebaliknya orang muslim, orang Islam beramal kebajikan seringan apapun, semurah apapun, sekecil apapun ada pahalanya. Tadi Mas Sidik tadi misalkan cuman mengarahkan jamaah, Pak lurus Pak belok kanan, ada pahalanya? Ada. Kenapa? Karena muslim. Cuman mungkin nyiapke bendera, mungkin cuman nyiapke air minum, mungkin cuman nyiapke snack, ada pahalanya? Ada. Amal sekecil apapun kalau dikerjakan orang beriman ada pahalanya. Misalnya gini, Mas Farid masuk masjid siang-siang,
Di masjid kok sepi yo, nggak ada orang. Tapi kipas nyala, dimatikan. Ceklek, apakah ada pahalanya mas? Ada. Cuma ceklek itu ono ganjarannya mas. Dan akan mempengaruhi surga jenengan nanti di akhirat. Misalnya contoh. Sebenarnya surganya Mas Farid itu mungkin tingkat 100. Gara-gara pernah ceklek tadi, mungkin jenengan swargane 120. Mungkin ya mungkin. Jelas sih. Jenengan masuk masjid, ono telek cecek langsung dibersihkan. Ada pahalanya? Ada. Masuk masjid, ono apa ya? Air kececer, khawatir nanti peleseti wong, lalu jenengan pel. Ada pahalanya? Ada. Masuk masjid, apa ya, karpet berantakan, mungkin mau kena kotor, jenengan ambil 2, cuci, ada pahalanya? Ada. Cuman mematikan lampu, cuman mematikan keran yang nyala, cuman listrik dimatikan, kipas dimatikan, ada pahalanya selama dia seorang muslim. Baca istighfar 1 kali, tasbih 1 kali, takbir 1 kali, itu ada pahalanya mas. Apalagi sujud, rukuk, sedekah, jelas ada pahalanya. Dan jenengan nanti pulang dari rumah, pulang dari sini pulang ke rumah, ono duri, beling, watu ning dalan brung, apakah ada pahalanya? Ada. Ada orang tanya, Pak, dalam rumah Pak RT mana? Oh, mas lurus, belok kiri, lurus kiri, lurus kiri, lurus kiri, lurus kiri. Ada pahalanya enggak? Ada. Ada pahalanya mas. Itu. Ada nenek-nenek lewat nyabrang jalan, kita sabrangkan, ada pahalanya. Jadi intinya dia muslim. Orang yang muslim kalau dia puasa dapat pahala. Yang kedua, M kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu cirinya 3. Yang pertama adalah berakal. Berakal nggih. Makanya orang yang gila itu tidak wajib puasa. Kalau dia puasa malah nggak sah. Okay. Ini nanti bisa dikiaskan dengan orang yang sudah pikun. Orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak wajib puasa. Karena dia tidak wajib puasa, maka tidak usah membayar fidyah. Jelas ya? Jadi orang yang berakal ini wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Makanya orang yang mukallaf itu 2. Makhluk yang mukallaf itu 2 yaitu manusia dan jin. Jadi nanti yang wajib puasa itu bukan hanya kita loh. Ulang, nanti ketika Ramadan tiba itu yang wajib puasa tidak hanya kita, tapi jin juga puasa. Bangsa manusia dan bangsa jin. Bagaimana tata cara puasa mereka, Pak? Ya hukum asalnya sama. Kan nabinya sama. Nabi Muhammad, kiblatnya sama. Kitabnya sama Al-Quran. Maka hukum asal jin juga sama dengan kita. Ya wudu, ya haji, ya umroh, ya mungkin juga ono kajian seperti ini. Saya nggak tahu ya. Sama, gitu. Kan mereka mukallaf. Yang akan masuk surga dan neraka kan 2 toh, manusia dan jin. Adapun malaikat dan binatang itu tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Yang kedua balik, ya, balik. Balik itu tanda fisik, ya, tanda fisik, ya, ciri fisik. Apakah orang gila bisa balik? Bisa, ya. Apakah orang gila bisa menghamili? Bisa. Apakah orang gila itu bisa menstruasi? Bisa. Apakah orang gila itu tumbuh bulu kemaluan? Bisa. Apakah orang gila bisa mimpi basah? Bisa. Makanya balik itu tanda fisik. Tanda fisik. Orang yang sudah balik berarti dia sudah memenuhi syarat wajib untuk beribadah. Yang ketiga adalah sampainya dakwah kepada mereka. Ini berdasarkan surat Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seseorang sampai diutus rasul baginya. Artinya gini, ada orang dia mungkin tinggal di hutan belantara Amazon. Di situ masih pakai koteka dia. Listrik enggak ada, internet enggak ada, wifi enggak ada.
nggak ada ustadz, nggak ada dai, nggak ada kiai. Lahir nganti mati dia nggak pernah mendengar Allah itu siapa, Muhammad itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa. Dia nggak pernah mendengar, blas. Karena dia tinggal di hutan belantara. Hidupnya hanya mangan, turu, makan, tidur, beranak ke sawah, ladang, makan, tidur, beranak ke sawah, ke ladang, makan, tidur. Itu trok pokoknya. Nggak ada ustadz, nggak pernah sekolah, nggak pernah nyantri, nggak ada dakwah, internet nggak ada, listrik nggak ada. Apalagi medsos nggak ada. Masih pakai koteka misalkan ya. Maka orang seperti ini dia bukan mukallaf. Dia tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa Ramadan. Status dia di dunia itu kafir. Statusnya kafir. Artinya kalau dia nyembeli sapi, nyembeli entok, nyembeli kambing, sembelihannya haram. Tidak boleh kita makan. Kemudian nanti kalau dia meninggal dunia, maka jenazahnya tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, kan dia bukan orang Islam. Kemudian bagaimana status dia nanti di akhirat? Maka tahta masyiatillah, orang seperti ini akan diuji oleh Allah. Kalau lulus masuk surga, kalau nggak lulus masuk neraka, diuji dia. Ini mirip dengan orang yang lahir, ada anak lahir dalam kondisi bisu, buta, dan tuli. Ketika dia lahir dalam kondisi bisu, buta, dan tuli, maka dia bukan mukallaf. Dia tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia nggak punya perangkat untuk belajar. Bisu, buta, tuli. Karena sekolah, mas sekolah mas. Wong dia bisu, buta, tuli loh. Dia nggak punya sarana untuk belajar, untuk menerima ilmu. Lah sih. Nah, status dia di dunia mengikuti status orang tua. Kalau orang tuanya Islam, maka dia juga Muslim. Artinya kalau nanti dia meninggal dunia, maka jenazahnya tetap dimandikan, dikafani, disolati, didoakan. Kalau bagaimana di akhirat? Kalau orang tuanya Kristen berarti dia Kristen. Kalau orang tuanya Buddha berarti dia Buddha, dan begitulah seterusnya. Nah, status dia nanti di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lulus masuk surga, tidak lulus masuk neraka. Ini mirip dengan orang gila. Orang-orang gila juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ciri mukallaf. Yang ketiga, M ketiga adalah mampu. Puasa ibadah fisik toh. Orang yang tidak mampu maka boleh tidak puasa. Contoh orang sakit. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 184. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sedang sakit atau safar, maka dia boleh enggak puasa. Dan nanti diqadha di hari lain nggih. Orang yang sedang sakit boleh tidak puasa. Terutama ketika sakitnya, kalau dia puasa tambah parah atau mungkin sembuhnya lama. Okay. Tapi kalau penyakitnya ringan, tidak berpengaruh, ya tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Sakit. Okay. Kemudian contoh yang orang yang tidak mampu, orang yang tua. Orang yang tua juga boleh untuk tidak puasa. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 184. Orang yang sepuh, tua, apalagi jompo, ini jompo sama pikun beda nggih? Beda nggih? Nek jompo kan fisik nggih, nek pikun kan akal nggih. Berarti jompo itu tetap jompo itu hukum asalnya tetap puasa ya. Jadi orang yang tua, sepuh itu hukum asalnya dia tetap puasa. Karena nggak kuat maka boleh tidak puasa. Tapi wajib mengganti fidyah. Kita ulang ya. Ada 2 jenis orang tua. Yang pertama orang tua yang dia tidak pikun. Maka hukum asalnya wajib puasa. Karena nggak kuat maka boleh tidak puasa. Tapi wajib ganti fidyah. Yang kedua orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak wajib puasa, otomatis tidak usah membayar fidyah.
Fidyah itu bisa makanan matang, bisa mentah. Yang jelas harus berupa makanan. Tidak boleh pakai duit. Oke. Boleh. Berapa Pak besarannya? Setengah sok. Ini pendapat Syekh Shalih Fauzan. Jadi fidyah itu setengah sok, kurang lebih setengah zakat fitrah. Nek jenengan zakat fitrahnya 3 kilo, berarti ya fidyahnya 1,5 kilo beras. Boleh matang, boleh mentah. Lebih gampang matang, ya. Misalnya contoh, kita punya orang tua yang sudah sepuh, mungkin kakek nenek sepuh nggak puasa dia selama 30 hari. Sudah gampang. Nanti di bulan Syawal kita beli nasi Padang 30 bungkus, nasi lengkap, lauk, sayur, es teh, kita berikan kepada orang miskin 30. Sudah selesai. Jadi fidyah itu ukurannya adalah memberi makan orang miskin sekali kenyang. Itu ukurannya. Jelas ya, ulang. Fidyah itu kalau matang adalah memberi makan orang miskin 1 kali makan kenyang. 1 kali makan kenyang menurut uruf kita, tradisi kita. Nah, nasi kucing yo wareg Mas. Ya toh. Yo sing enak lah, nasi rendang kayak opo nasi kucing. Nasi kucing ora wareg gitu. Pokoknya 1 kali kenyang. Bukan 1 hari loh. Nek sehari kan 3 kali toh, makan pagi, siang, sore. 1 kali makan kenyang. Berarti kalau dia nggak puasa 30 hari yo 30 bungkus. Tapi bungkusnya sih gede. Aja nasi kucing tadi ya, nasi Padang kayak apa? Nasi kotak, jelas sih bisa. Itu fidyah, boleh matang, boleh mentah. Ini mentah ya beras. Jadi beras setengah sok, setengah zakat fitri. Dan kemudian berikutnya adalah wanita menyusui atau hamil. Ini juga boleh, tidak puasa. Kalau dikhawatirkan tadi membahayakan bagi janin. Nah, baik. Jadi gini kesimpulannya. Orang yang tidak puasa itu ada 2 macam. Ada 2 macam orang tidak puasa Ramadan. Yang pertama, dia tidak puasa karena sengaja. Sengaja nggak puasa dia. Dia sehat, muda, gagas, waras, kenteng, kiyeng, tidak safar, tidak tua, tapi dia sengaja nggak puasa. Ya seperti Mas Farid, dia masih muda, kuat, gagas, kenteng, nganggur, tapi ora poso. Jelas sih, orang seperti ini statusnya fasik, pelaku dosa besar. Jelas sih. Apakah dia wajib qadha? Ulama memang khilaf, pendapat yang kuat orang seperti ini tidak usah qadha, enggak usah. Tapi dia wajib bertaubat. Yang kedua menyesal. Yang ketiga tidak boleh mengulang. Yang keempat adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena dia tidak punya udzur syar'i. Dia tidak punya udzur syar'i sehingga dia tidak usah mengqadha. Tapi dia wajib bertaubat. Jelas sih? Yang kedua, ada orang yang dia tidak puasa Ramadan karena tidak sengaja, alias ada udzur syar'i. Ini ada 2 rincian. Yang pertama, udzurnya hilang. Ketika udzurnya hilang, maka dia wajib mengqadha. Contoh misalkan, loh Pak, kok nggak puasa Pak? Ya Mas, saya sakit 3 hari. Oke, nggak apa-apa. Syawal sembuh, wajib qadha. Kenapa? Udzurnya hilang. Loh sampean nggak Pak? Bu, kok ora puasa Bu? Haid Mas. Oke, Syawal sudah nggak haid toh, suci toh, udzurnya hilang, wajib qadha. Loh sampean Pak, kok nggak puasa Pak? Ya Mas, mudik, safar 3 hari. Ya oke, nggak apa-apa. Syawal sudah nggak mudik toh, mukim toh, wajib qadha, udzurnya hilang. Jelas sih? Yang kedua, udzurnya tidak hilang. Maka yang seperti ini dia tidak usah qadha tapi fidyah. Contoh misalnya, Pak kok nggak puasa Pak? Iya Mas, tuwo. Syawal tambah tuwo, Dzulqa'dah ya tambah tuwo.
Dzulhijjah ya tambah tua terus sampai Sa'ban toh. Tua kan ya ora ilang, metu tua ilang gitu. Maka dia karena udurnya tidak hilang, maka fidyah. Lha sampean Mas, kok ora poso Mas? Loro, Syawal isih loro. Dzulqa'dah sakit, Dzulhijjah sakit terus panjang tahun. Maka fidyah. Jelas sih? Ini rinciannya. Jadi orang yang mampu hukum asalnya dia wajib puasa. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dia pekerja berat? Mungkin dia kuli bangunan, ngaspal dalan, nebang tebu, nebang pohon, duduk sumur, gitu, ngangkat pasir, ngangkat semen, ngangkat besi. Orang seperti ini pekerja berat itu hukum asalnya wajib puasa. Pekerja berat itu hukum asalnya wajib puasa. Bagaimana solusinya, Pak? Yang pertama adalah ganti jam kerja. Kalau tidak puasa, kuli bangunan jam 7 sampai jam 4 sore ganti. Jam 2 atau jam 3 sore atau jam 4 sore sampai jam 10 malam. Misalnya, nek iso ya. Ora iso, Pak. Ya wis ora iso adalah maka sampeyan istirahat. 11 bulan dari Syawal sampai Sa'ban kuli bangunan, khusus Ramadan istirahat, ganti profesi, jualan kolak kayak, jual es teh, jual es degan untuk agar bisa puasa. Jelas sih? Wah, reso aku nggak punya keahlian dodolan, Pak. Is aku mek kuli bangunan ya wes, nek kuli bangunan hukum asalnya sampeyan tetap wajib puasa. Contoh, si A kuli bangunan. Besok dia Ramadan mau puasa. Sahur dia. Lalu dia kerja bangunan, kerja. Pas qadarullah hari itu panas, mungkin Agustus ya. Ngelak, ngorong, ngelih, lemes, jam 2 sore, jam 2 siang ngangkat besi, ngangkat semen, ngangkat pasir, dan ngangkat watu. Deyang, tele, wis pokoke meh pingsan iki. Lah yang kondisi seperti itu insya Allah dia boleh berbuka. Karena kondisi darurat itu orang makan wis peteng Mas rasanya Mas menggeliang iki pingsan. Ya udah boleh puasa. Jelas sih, tapi nanti wajib mengkondo. Contoh haram. Si A kuli bangunan. Sengaja dia enggak puasa. Sengaja dia enggak sahur. Akhirnya kerja. Nah, ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Atau gini misalnya si A kuli bangunan, sengaja nggak sahur, sengaja nggak puasa. Jam 6:30 sarapan, jam 7:30 arep mangkat kerja. Lagi arep mangkat, bosnya telepon, Mas hari ini libur. Kenapa? Materialnya urung teko. Lah iki wis kadung ora poso, bar sarapan dekne. Lah sih, sapa sing salah? Ya dene dhewe. Maka hukum asal pekerja berat itu hukum asalnya puasa. Ada orang bertanya, Pak, bagaimana kalau dia sopir? Nah, sopir iki ya sopir, Pak. Sopir nggih. Ya, nanti kita bahas di sini di mukim nggih. Yang keempat adalah mukim. Orang yang sedang safar itu hukum asalnya boleh tidak puasa. Tadi berdasarkan surat Al-Baqarah 184 nggih. Meskipun safarnya nyaman, safarnya enak, safarnya itu tidak memberatkan. Selama dia pergi sejarak-jarak safar, maka dia boleh untuk tidak puasa. Misalnya contoh nggih, Pak Prabowo bikin jangan ya, siapa ini? Pak Lutfi ya? Nggih. Gubernur baru nggih, Pak Gubernur baru bikin jalan tol. Misalnya Semarang ini macet. Semarang sering macet. Akhirnya dibikin tol. Bikin jalan tol Semarang Jogja. Semarang Jogja berapa kilo, Mas? 100. Ada 100 nggih? Ada nggih 100 kilo ada. Berarti kan sudah jarak safar toh. Pak Gubernur baru ini misalkan membuat jalan tol Semarang Jogja, lempeng lurus misalnya, tanpa ada hambatan. Nah, jenengan safar dari Semarang ke Jogja, nyaman, nggak ada halaman, nggak ada halangan.
nyaman senyaman-nyamannya, apalagi musim udan, orang ngeleh, orang ngelak, orang macet, pas pokoknya nyaman senyaman-nyamannya. Apakah boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa, meskipun safarnya nyaman senyaman-nyamannya. Ada orang bos, dia punya jet, gitu. Naik jet dari Semarang ke Jakarta, ya paling 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 cuman 1/4 jam sampai. Apakah dia boleh nggak puasa? Boleh, karena Jakarta Semarang kan sudah ratusan kilo toh, sudah jarak safar toh. Meskipun dia naik jet, ngomong dia juragan bos, dia punya jet kolet, gitu, maka dia tetap boleh untuk tidak puasa. Cuman kalau safarnya nyaman tetap lebih baik puasa. Tapi kalau safarnya memberatkan lebih baik tidak puasa. Kalau safarnya membuat dia bisa mati, kok dia puasa akhirnya mati, malah dosa. Boleh. Jadi hukum asal orang yang sedang safar itu boleh tidak puasa. Maka kembali ke tadi pertanyaan bagi para sopir. Ada seorang sopir, sopir permanen, soalnya sopir apa mas? AKDP, antar kota antar provinsi ini loh. Akap. Sopir bus Surabaya Jakarta, gitu kan luar kota jauh toh. Apakah seperti ini boleh nggak puasa? Maka kita jawab hukum asalnya karena dia sedang safar, ya boleh nggak puasa hukum asal ya. Cuman kalau dia ini sopir permanen, ya terus kapan poso? Ramadan full, Syawal full. Yang memang pekerjaan dia setahun ya sopir terus kapan dia akan mengganti mengkoldo? Nggak bisa toh. Maka yang seperti ini dia wajib puasa. Kalau diperkirakan nanti di luar Ramadan dia nggak bisa mengkodok, dia wajib puasa. Jangan sampai gara-gara masalah dunia dia mengorbankan kewajiban. Terus gimana solusinya? Solusi ini sampean nyupir sewelasasi, sawal sampai saban nyupir. Ramadan istirahat. Tadi dodol jamu, dodol es teh, cola, opo kayak penting poso. Nah sih, ini yang kedua. Ada orang yang dia wajib puasa. Sekarang yang ketiga, puasa itu fi waktin mahsusin, pada waktu tertentu. Jadi puasa itu pada waktu tertentu, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ketika matahari buletannya sudah tenggelam sempurna, sudah di bawah garis cakrawala, maka silakan berbuka puasa. Jadi patokan puasa itu bukan sampai azan maghrib, boten, tapi sampai tenggelam matahari. Maka waktu puasa, waktu sholat itu menggunakan peredaran matahari. Tapi untuk menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, hilal itu dengan peredaran rembulan. Maka kalender Hijriah dipakai, kalender Syamsiyah juga dipakai. Jelas ya? Kemudian terakhir, puasa itu disertai dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Barang siapa yang dia tidak niat, ya bukan puasa. Contoh ada orang dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum. Dia nggak makan, nggak minum, tapi niatnya untuk diet, ya bukan puasa. Niatnya untuk langsing, ya ora poso jenenge, gitu. Apalagi karena nggak selera, nggak doyan, loro untu, misalnya ya bukan puasa. Jadi puasa itu harus dengan niat. Khusus untuk puasa wajib itu niatnya dihadirkan ketika sebelum fajar. Kata Nabi, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang dia tidak menghadirkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka niat ini harus kita hadirkan ketika sebelum fajar
sodik. Jadi nuwun sewu nggih, yang wajib itu adalah berniat, bukan membaca niat. Jadi tidak perlu nawaitu samahudin an adai terus fardhi syahri ramadhana hadis sanat ya enggak usah. Itu namanya membaca niat. Itu tidak sunnah, tidak wajib gitu. Jangan ya. Yang diperintah itu adalah berniat, bukan membaca niat. Karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Pertanyaan, apakah jenengan tadi itu dari rumah ke sini berniat? Pasti. Orang yang tidak punya niat ketika beramal hanya 4. 1, anak kecil seperti tadi ini. Anak kecil ini nggak punya niat dia, anak kecil yang belum tamyiz ya. Yang kedua adalah orang gila. Yang ketiga adalah orang yang tidur. Yang keempat adalah orang yang kelindur. 4 ini yang dia tidak punya niat. Selama kita ini waras, itu pasti punya niat. Itu pasti, Mas. Kenapa? Karena niat itu otomatis. Itu otomatis. Jenengan disuruh beramal tanpa niat malah nggak bisa loh. Pak, jenengan makan Pak, tapi nggak ada niat makan. Bisa? Ya malah raiso. Jenengan naik motor, tapi nggak ada niat naik motor, malah raiso, karena otomatis. Jadi niat itu otomatis. Justru kita itu sulit untuk beramal kalau tanpa niat. Maka jam 4 pagi kita bangun, ambil nasi, ambil sendok, ambil piring itu bagian dari niat. Maka tidak perlu mengucapkan, melafadzkan atau membaca niat. Ini sedikit ya tentang fikih puasa, semoga bermanfaat. Sudah jam 9:30 ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Bila ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan dan kesalahan karena kebodohan saya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada nggih? Nggih, gak ada. Nggih, 1 Pak, nggih 1. Tentang niat nggih. Nggih. Nggih, insyaallah nggih. Yang pertama nggih, malam. Tadi sudah kita sampaikan nggih, untuk puasa wajib itu niat itu dihadirkan di malam hari nggih. Kalau untuk puasa sunnah itu ada 2 rincian nggih. Kalau puasa sunnah itu ada 2 rincian. Yang pertama puasa sunnah mutlak tanpa sebab. Ini boleh niatnya di siang hari dengan catatan belum sarapan dari pagi hari. Misalnya misalnya hari Senin kita dari subuh belum sarapan sampai jam 10 tiba-tiba kita pingin puasa, boleh. Tapi pahalanya itu baru jalan ketika jam 10 dengan syarat belum sarapan nggih. Ini untuk puasa sunnah mutlak. Artinya puasa sunnah tanpa sebab. Yang kedua puasa sunnah yang ada sebab. Ini juga harus dari malam. Saya contoh, si A pingin puasa Arafah. Puasa Arafah, misalnya contoh, hari Selasa pas puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah nggih. Lah dia ini tidak tahu kalau hari itu ada puasa Arafah. Taunya misalkan jam 9 pagi. Dan seperti ini nggak bisa. Karena puasa sunnah yang muqayyad yang ada sebab ini harus utuh dari subuh, harus utuh. Beda dengan puasa sunnah yang tadi mutlak, ini bebas. Mulai jam 10 pagi, mulai jam 11 pagi, ini boleh, nggak apa-apa. Jelas ya? Nah, termasuk puasa wajib. Puasa wajib itu dimulainya dari malam atau dari fajar subuh. Nah, kapan malam itu berakhir? Dalam agama kita, malam itu diawali dari tenggelam matahari maghrib sampai terbit fajar sodik.
Nanti ada terbit fajar kadzib, ada terbit fajar shadiq. Kita harus punya niat. Si A, misalnya gini, si A. Si A malam hari. Dia besok pagi, dia punya rencana untuk safar, untuk mudik misalnya nggih. Dia sudah beli tiket untuk mudik nggih. Akhirnya malam hari dia itu gojak-gajik. Tahu nggih gojak-gajik nggih? Apa yo? Ragu-ragu. Poso pora. Akhirnya ketiduran ini. Dia sudah beli tiket. Besok dia rencana mau safar mudik ke Bandung misalkan. Jelas ya? Nah, malam dia ragu-ragu gojak-gajik. Poso pora ya. Akhirnya ini malah ketiduran. Tangi-tangi jam 5 pagi. Nah, orang seperti ini dia dianggap belum punya niat. Dia. Jelas ya? Maka niat itu harus kokoh. Nah, memang ada khilaf di antara para ulama cara berniat. Yang pertama tiap malam harus menghadirkan niat. Ini pendapatnya jumhur ulama. Yang kedua, niat itu boleh dijamak. Misal contoh. Si A punya niat tekad kuat untuk puasa full Ramadan, 30 hari full dia. Maka pendapat yang ini boleh niat satu kali dijamak. Jadi di awal Ramadan dia niatnya dijamak. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Dan juga pendapatnya ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Dengan syarat tidak ada yang memutus. Jadi contoh. Si A dari awal Ramadan sudah punya niat untuk puasa full dijamak. Jadi niatnya dijamak toh. Satu Ramadan dijamak nggih. Tanggal 10 Ramadan sakit. Akhirnya dia nggak puasa sehari. Atau dia safar akhirnya nggak puasa. Nah, maka tanggal 12 Ramadan, ulang kita tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 dia puasa. Tanggal 11 Ramadan sakit dia. Akhirnya dia nggak puasa toh. Maka tanggal 12 harus niat lagi. Diperbaiki. Kenapa ada pemutus? Tapi kalau dia full poso terus, maka boleh dia niatnya sekali trok tadi di awal. Tapi ini khilaf. Ya monggo jenengan mau pilih yang mana? Pilih yang pertama tadi tiap malam menghadirkan niat atau niatnya dijamak. Tapi nggak dengan syarat tidak ada yang memutus. Jadi full terus. Demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kalau ada salah dimaafkan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan maksimal ya, sehat dan mendapatkan hidayah. Pak, ini penting Pak. Ada orang terkadang Pak, Saban sehat, Ramadan loro, sawang sehat meneh. Ya Allah masake. Meso yojo gitu. Kita minta sama Allah diberikan kesehatan dan kekuatan. Kuat fisik, kuat ilmu dan kuat dana. Kuat duit juga. Ini penting loh. Ibadah kan butuh dana, butuh dana gitu. Nanti nek sahure enak, bukone enak kan ya seneng toh. Demikian semoga bermanfaat kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.